Halo semuanya, saya Selin Geraldine dari kelas E3. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang hasil survei dan analisis tapak saya, tepatnya yang berada di Tanjung Duren. Pertama-tama, survei dilakukan pada tanggal 26 September tahun 2022, tepatnya pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Saya pergi ke daerah Tanjung Duren, tepatnya di Jalan Sekretaris. Melalui survei ini, data yang diperoleh cukup banyak. Masuk melalui Jalan Sekretaris, di dalamnya saya menemukan sebuah permukiman kumuh dengan bau yang cukup menyengat. Sedikit demi sedikit, saya menelusuri setiap gang yang ada di sana. Gang yang pertama saya masuki adalah gang yang berada tepat di pinggir sungai. Bau di sana cukup menyengat akibat dari sampah yang menumpuk. Hal ini juga semakin diperparah dengan kondisi lebar sirkulasi gang yang cukup sempit, sekitar 1 hingga 1,2 meter saja. Tidak hanya itu, lebar tersebut juga semakin menyempit akibat kedua sisinya digunakan sebagai parkir motor dan sebagai tempat untuk menaruh peralatan rumah tangga seperti ember, lemari, jemuran, dan lain sebagainya. Warga setempat yang bermukim di sana menggunakan sungai sebagai tempat untuk mencuci pakaian dan peralatan makan milik mereka. Hal ini cukup memprihatinkan jika melihat kembali kondisi air sungai yang kotor akibat sampah yang menumpuk. Tidak hanya itu, beberapa rumah di sana juga hanya berupa ruang tanpa sekat, yang berarti di dalam tempat tinggal mereka tidak memiliki pembatas antara kamar dan ruang keluarga. Untuk kebiasaan berhuni, warga setempat terbiasa mencuci bersama sambil mengobrol. Waktu yang mereka pilih untuk mencuci sekitar pukul 2 hingga 3 siang. Waktu ini mereka anggap tepat karena mereka dapat mencuci, mengobrol sambil mengawasi anak-anak mereka bermain di sepanjang gang. Selain itu, mereka juga terbiasa menggunakan kamar mandi komunal. Setiap gang memiliki setidaknya satu area kamar mandi komunal, di mana di sana terdapat 2 hingga 3 bilik. Kamar mandi komunal ini mereka bangun di antara rumah atau di bagian bawah rumah yang bertingkat. Melalui wawancara singkat dengan penghuni di sana, mereka mengatakan tidak merasakan bau yang menyengat dari area itu, dan mereka juga tampak tidak tahu menahu mengenai sanitasi di area tersebut. Setelah menyelesaikan survei di Jalan Sekretaris, saya melakukan survei ke Jalan Tanjung Duren Selatan yang letaknya tepat di seberang Jalan Sekretaris. Kondisi hunian di Jalan Tanjung Duren Selatan berbeda jauh dengan kondisi hunian di Jalan Sekretaris, di mana hunian di Jalan Tanjung Duren Selatan jauh lebih tertata rapi dan dapat disebut juga sebagai hunian untuk kelas menengah. Namun, terlepas dari kondisi hunian mereka, masih cukup banyak ditemukan tumpukan sampah di selokan. Setelah dilakukan pencarian data lebih lanjut, diketahui bahwa permukiman yang berada di Jalan Sekretaris merupakan permukiman yang dibangun di atas zona ruang terbuka hijau atau RTH. Permukiman ini juga sudah tergolong permukiman kumuh jika dilihat dari karakteristik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, di mana di sana disebutkan suatu permukiman dapat dikatakan kumuh jika ditemukan adanya ketidakberaturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Drakakakis dan Grimes serta Suharini. Seorang filsuf bernama Martin Heidegger pernah mengupas makna dari dwelling. Beliau menyatakan bahwa kita merasa bertinggal hanya karena ada bangunan. Menurut beliau, pernyataan tersebut seolah menafsirkan bahwa manusia merasa bertinggal hanya karena adanya suatu bangunan, sedangkan tidak semua bangunan itu adalah tempat tinggal. Jika seseorang menempati bangunan tanpa tinggal di dalamnya, maka bangunan tersebut dapat dikatakan hanya sebagai tempat untuk bernaung. Untuk kondisi lokasi sendiri, seperti yang telah dijabarkan dalam hasil survei, kondisi lingkungan pemukiman ini cukup memprihatinkan jika dilihat dari berbagai aspek. Namun, dari banyaknya kondisi yang memprihatinkan, ada juga beberapa kondisi yang merupakan kebiasaan berhuni dari mereka, dan kebiasaan berhuni tersebut patut untuk dipertahankan. Jika digolongkan dalam jenis-jenis dwelling, dapat disimpulkan pemukiman ini memiliki berbagai jenis tipe dwelling. Yang pertama, di Jalan Tanjung Duren Raya, itu terdapat shared dwelling, extensive dwelling, vertical dwelling, dan narrow dwelling.
Lalu di Jalan Tanjung Duren Selatan, terdapat vertical dwelling, yaitu merupakan perumahan kelas sosial menengah ke atas. Lalu di Jalan Sekretaris, kita dapat menemukan dense dwelling dan narrow dwelling, itu pemukiman kumuh. Lalu ada shared dwelling, informal dwelling, yaitu merupakan musik komunal. Dan terakhir ada extensive dwelling, yang di sana itu adalah warung. Lalu di seberang kali Sekretaris, itu terdapat dense dwelling dan narrow dwelling, yang merupakan pemukiman kumuh, serta extensive dwelling, yang di sana juga merupakan sebuah warung. Setelah melakukan pengamatan lebih lanjut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan. Rumusan masalah ini berdasarkan dari hasil survei yang dilakukan. Masalah pertama yaitu mengenai letak pemukiman yang berada di zona RTH. Ini merupakan masalah yang paling urgent di sana karena para penghuni tidak tahu kapan mereka akan kehilangan tempat tinggal mereka. Selanjutnya baru kita membahas masalah privasi dan bau menyengat yang ada. Hal pertama yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pemukiman yang berdiri di atas zona RTH adalah dengan memindahkan penduduk di sana ke zona hunian. Pemindahan diusahakan tidak terlalu jauh dari lokasi awal mereka berhuni. Selanjutnya, melalui desain yang akan diciptakan sebuah tempat bertinggal atau dwelling yang layak bagi mereka. Tentu saja dengan mempertimbangkan penyelesaian masalah yang ada sebelumnya.